falawin kasyafat, andai kata lagi khutbah tersingkap pakaiannya yang dipakai sehingga kelihatan auratnya. Wa madha waktun, dan tersingkapnya itu cukup lama. Yumkinu ayyasturaha, yang memungkinkan khotib itu untuk segera menutup lagi gitu, tapi tidak dilakukan. Walam yasturha, mungkin karena kebingungan atau kemegang ya, atau caranya gimana segala macam, pokoknya dia nggak langsung menutup aurat yang ketikap itu. Maka hukumnya batalatil khutbatu wa wajaba i'adatuha. Khutbah yang sudah disampaikan yang tengah di pertengahan itu, ketika tersungkap auratnya kemudian dia tidak segera menutup auratnya itu, maka khutbahnya dianggap batal. Caranya gimana? Harus diulang dari awal lagi gitu. Yang kelima, al-qiyamu 'alal qadiri. Syaratnya jadi khatib harus berdiri bagi yang mampu. Fa in ajaza 'anil qiyami khataba jalisan. Kalau enggak mampu berdiri boleh dengan duduk. Fa in ajaza, kalau masih juga duduk tidak mampu, khutbah muttaji'an, boleh khutbah sambil tidur miring ya. Tapi di sini katakan wal aula huna ayastakhlifa, yang paling bagus digantiin aja ya, kalau sudah enggak mampu duduk gitu. Yang keenam, al julusu bainahuma fawqa ma'ninatis shalah. Di antara dua khutbah itu harus diselingi dengan duduk. Jadi kalau dia tetap berdiri nggak boleh, nggak sah nanti. Nanti begini, kalau memang dilakukan duduk itu al-julusu bainahuma, duduknya itu fauqa tama'ninatis shalah, seukuran tama'nina di dalam sholat duduknya itu ya. Jadi kira-kira 2 detik lah udah cukup atau lebih. Wal afdalu, yang paling afdal adalah ayyakuna biqadri suratil ikhlas. Duduknya itu seukuran orang baca surat al-ikhlas, baca kulhu. Jadi qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mungkin 1 menit atau 2 menit ya. Itu yang afdal ya. Fa idza lam yajlis, jika si khatib tidak duduk di antara 2 khutbah itu dengan alasan apapun, husibata wahidatun, maka khutbahnya itu dianggap baru 1 kali. Jadi kalau dia terusin dengan khutbah kedua, maka dianggap baru 1 kali khutbah gitu. Kalau dia tidak duduk gitu ya. Kemudian kalau memang khotibnya itu jalisan, gimana duduknya kan gitu. Dia udah duduk. Fasala bainal khutbataini minas sukuti, maka cukup berhenti dulu khutbahnya sekira seukuran baca suratul Fatihah tadi. Jadi setelah selesai khutbah pertama kan dia duduk. Nah duduknya itu jangan langsung khutbah kedua, diselingi atau diam dulu sebentar. Al-mualatu bainal khutbataini urfan, dan di antara 2 khutbah itu harus disampaikan dengan berurutan. Ya, berurutan dalam arti seukuran adatan gitu. Jadi kalau dia kelamaan, di sini katakan ya, wa ba'duhum qaddarahu bi rak'ataini khafifataini, seukuran di antara khutbah pertama dengan khutbah kedua itu
seperti ukuran orang sholat 2 rakaat yang pendek. Artinya kira-kira mungkin ya nggak sampai 2 menit terpisahnya antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Falau tolal pastu, jika berhentinya atau setelah khutbah yang pertama baru khutbah yang kedua dilanjutkan, tetapi cukup panjang waktunya, ziyadatan an dzalika, melebihi daripada ukuran salat sunat 2 rakaat, wajib i'adatul khutbah, maka wajib diulang khutbah pertamanya itu. Jadi kalau kelamaan ya duduknya terpisahnya kelamaan. Kalau memang dia harus duduknya kelamaan gitu. Yang ke-8, al-mu'alatu bainal khutbataini wa bainas sholati urfan kama sabaqa. Begitu juga setelah selesai khutbah yang kedua harus langsung dikerjakan sholat 2 rakaat Jumat. Jadi jangan sampai terpisah lama gitu. Yang ke-9, al-isma'u minal khotibi. Hendaknya khotib harus bersuara yang bisa didengar oleh orang banyak. Ukurannya isma'ul khotibi arba'ina rajulan. Minimal bisa didengar oleh 40 orang yang ikut melaksanakan sholat Jumat. Jadi suaranya harus ditinggikan, yang sekiranya bisa didengar oleh 40 orang. Nah, 40 orang itu tanakidu bihimul jum'ah, yang betul-betul 40 itu ahli jum'ah. Jadi kalau umpamanya ahli jum'ah yang dengar 20 orang, yang lainnya bukan ahli jum'ah, seperti musafir dan sebagainya, atau orang yang tidak mustautin ya, maka tidak cukup, harus suara itu didengar oleh 40 orang yang ahli Jumat, penduduk asli lah gitu, yang tinggal di situ.